jalan kebaikan. Ya. Kayaknya kalau bisa aja yang menjelaskan kalau Iya, kan saya paling gini. Nggak, maksudnya kayak udah. BTW gini mantan anu juga madrasah juga gitu. Dorang. Madrasah kan Enggak, saya enggak negeri. Iya. Kelihatan sih kalau dia. Kelihatan sih kalau saya tuh Tapi pendidikan agama Islamnya 90 dia tahu. Yoi. nyontek Keren. Yakuza. Nah, Ya, kalau menurutku, bukan menurutku ya, kalau menurutnya agamanya kita ini begitu ya, yang 4 orang ini begitu kan. Saya rasa memang yang paling penting adalah bagaimana itu teman bisa bawa kita kepada hal-hal yang baik begitu. Lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah punya HP tuh. Istri nelpon. Istri lagi. Kita alarm ke sini. Oh, Alarm istri. Iya. Seperti itu kan. Kalau kita bicara soal teman secara spesifik, banyaklah hadis-hadisnya. Tapi kalau kita bicara secara general, khairun nas anfa'uhum linnas begitu kan. Yang Itu memberikan apa manfaat kepada Oke. manusia yang lain begitu kan. Jadi jangan sampai kita berteman tapi mungkin kita hanya mau cari enaknya saja sama teman tersebut begitu toh. Harus kita bimbing dia juga, kita tarik dia. Nah, ada satu fun fact nih Gin. Azik. Gindi, gua udah dorang juga. Za ya, Gin, Za dan Ga. Ek. Ega. Masa telur anjing. Ya, ada Fun fact-nya adalah? ada satu apa namanya apa ini? Kisah Nabi Hadis kah? atau Kisah Nabi apa kah? gitu ya. Al-akhillau yauma izin ba'duhum libat. Sorry itu saya mungkin ini hadis ya, Ya. hadis. Al-akhillau yauma izin ba'duhum libadin adu. Jadi ada dikatakan bahwasannya di hari kiamat itu orang yang berteman baik di dunia ya, yang kerabat baik di dunia bisa jadi menjadi musuh yang sangat besar. Yuk. Iya. Berteman baik. Al-akhilla yauma izin ba'duhum libadin adu. Kenapa? Ya, salah satu faktornya kenapa orang yang berteman baik di dunia dan menjadi musuh besar di akhirat karena semasa berteman di dunia mereka tidak saling menasehati dalam kebaikan. Begitu. Misalnya begini, ada satu orang di antara kita yang masuk neraka, begitu. Hah? Nauzubillah. 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 Apa tadi itu begini-begini itu apa? Kotak-kotak Saya apa? ikuti jalan. Saya ikuti jalan. Iya. Udah kosong. Oh, Udah kosong. minta diisi kah? Minta diisi. Mana sponsor ini? Iya, ada itu sponsor. sih. Ada juga. Nanti cantumkan ukurannya tuh. Banner-banner. Iya. Banner-bannernya. Nanti lihat di deskripsi. Al-akhillau yauma izin ba'duhum libadin adu. Itu artinya bagaimana konteksnya itu. Jadi ketika kita di dunia, kita berteman baik, di akhirat kita bisa jadi musuh yang sangat besar. Kenapa? Misalnya karena ketika di dunia kita tidak saling menasihati dalam kebaikan. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya kalau ada misalnya nauzubillah di antara kita yang masuk neraka begitu. Kemudian ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Jarang sholat begitu. Siapa yang kau temani ketika di dunia? Siapa temanmu berteman Ega. ketika di dunia? Ega misalnya. Amin. Ega, kenapa kau tidak ingat? Ternyata Ega di surga begitu ya. Iya, Ternyata Ega salah di sama surga. bidadari itu. Ternyata Ega di surga lagi menikmati perjuangan selama di dunia begitu. Ternyata ditanya, siapa temanmu? Ega. Ditanya nih, Ega ketika pernah kan ajak dia sholat. Nah begitu. Ternyata emang Ega tidak pernah Tidak ajak pernah. dia sholat. Jawabannya misalnya tidak pernah. membimbing dia untuk hal-hal kebaikan gitu. Bisa jadi Ega ditarik ke neraka karena hal tersebut. Gino anjing. Saya di neraka. Kan jadi tanya jadi. Akhirnya di neraka mereka menjadi musuh gitu. Gitu. Iya, maksudnya itu tadi ngobrol sama Gino. Saya tangkap Gino yang di neraka dulu. Oh jadi Orang baku tukar nanti. Nauzubillah. Ih, Tapi jangan itu begitu Mi, deh. maksudnya jadi dari sekarang bisa kita pilih-pilih teman juga berarti. Iya. Pilih-pilih teman oke begitu, tapi membatasi mungkin tidak ya. Teman siapa saja. Tapi kalau misalnya untuk dalam artian kayak jangan kita batasi Ruang lingkupnya kita. Ya, ruang Iya. lingkupnya kita. Karena orang baik kan bisa datang dari mana saja begitu kan. Ya seperti itu. Yang jelas kita pilih teman yang kira-kira kalau kita berteman sama dia ada banyak hal-hal baik yang bisa kita kerjakan. Tiba-tiba tenang hatiku saya dengar. Wow. Asli. Petang. Iya. Keren. Saya rasa kayak masih bulan puasa, Pak. Iya tuh. Bisa dia mendekati Rama kurban kan kita. Iya, tapi memang teman sekompleksitas itu Dizil. Betul, Ada satu, saya pernah baca The Joy of Leadership lagi. Jadi dia udah meneliti kebanyakan ternyata orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang punya relationship yang spesial. Entah di teman kerja kah, entah di teman-teman lingkungannya kah, entah ada pasangannya atau keluarganya gitu ya. Jadi base-nya ini adalah dia udah meneliti di Amerika sama di beberapa negara Skandinavia. Oke. Iya, Eropa begitu. Skandinavia Eropa. Eropa tuh negara iya. di Eropa. Nah, jadi ternyata kebanyakan walaupun uangmu banyak, hartamu banyak, orang Amerika kan uangnya banyak kok.
tidak bahagia karena individualis, sendiri-sendiri, tidak ada temannya, tidak ada relationship yang berarti menurutnya dia begitu. Jadi kayak ya udah uangnya uang saja. Iya, uang saja, kerja apa segala macam. Tapi di negara-negara yang Skandinavia itu, kenapa mereka lebih bahagia? Ya itu nih, ternyata pas pulang ada orang yang menunggu dia di rumah, atau ada teman-teman yang nunggu di coffee shop, bersosialisasi. Jadi ternyata relationship itu Betul. penting sekali. Tapi gitu. itu terbukti juga Ginto. Terus kayak di negara-negara yang pressure-nya tinggi, kayak misalnya di Jepang, di Korea gitu. Kendari bagian mana gitu. Sana tahu, Sana bikin apa? Tidak, sana tahu. Sana tahu. Yang pas Jepang. Sana tahu. Kau bilang apa? Tidak, sana tahu tadi. Jangan pancing saya. Pressure-nya tinggi yang mungkin karena pekerjaannya terlalu berat dan sebagainya, tidak sempat bersosialisasi dengan baik dengan sahabatnya, kerabatnya, teman-temannya. Buktinya banyak yang melakukan harakiri, bunuh diri dan sebagainya. Seperti itu. Gimana? Iya betul. Ya, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya punya teman atau punya pasangan atau punya relasi sama seseorang itu bisa mempengaruhi kondisi mental berarti. Betul banget. Karena kan manusia itu adalah makhluk sosial kan. Bayangkan kalau misalnya kita sendiri kita tidak punya kerjaan misalnya begitu. Nganggur ya. Kemudian main slot. Contoh. Jangan terlalu pikirkan. Contohnya begini, balik kanan. Contoh. Nganggur dalam satu kamar. Ada orang yang bilang kan kalau tidak kerja kan pasti bahagia begitu. Coba dalam satu kamar kau sendirian di situ, nggak ada yang temani kau ngobrol, scrolling apa dan sebagainya, pasti stres tuh. Bayangkan kalau kita pergi keluar, kita bisa ngopi sama teman, ngobrol ini itu, tambah wawasan, insight dan sebagainya kan. Jadi dopaminnya dopamin kan? Dopaminnya kita bisa naik begitu. Ternyata pas kita keluar lebih sehat begitu kan. Pas kita keluar ternyata temannya kita ada istilahnya bahas karirnya lagi, tambah stres juga. Iya. pressure lagi, pulang lagi. Tapi soal yang tadi penelitian Gino yang bilang itu berapa kali juga saya lihat di TikTok konten-kontennya orang-orang barat, dan bahkan kemarin saya habis ketemu juga teman-teman dari Amerika, dari Florida, Texas tuh cerita kemarin. Sekali. Bro, Texas masuk yang lagi saya pengen ketemu teman-temanku Unaha. Kenapa nama-nama? Nggak masalah. Oke. Cuma lagi nggak cocok saja sama pembahasan kita sekarang. Karena lagi tadi penelitian di luar negeri yang orang Amerika memang lagi banyak uangnya, tapi somehow mereka do not find happiness gitu in their life gitu. Terus kayak orang bilang nih, kenapa di summer vacationnya mereka yang 104 days itu mereka pilih Kendari. Saya bilang why Kendari? Banyaknya destinasi di Indonesia ini gitu. Bali misalnya, Jakarta, Bandung, mungkin ke Lombok atau kemana. Jogja lah ya kan. Iya. Palembang. IKN kah mungkin bisa. Bayangkan orang dari Texas begitu, dari Florida begitu ke Kendari. Apa yang korang cari? Ya kita cari relasinya, kita cari itu hubungannya. Karena ternyata di kota-kota besar di Indonesia pun bahkan mereka tidak bisa temukan itu keorisinalitasnya, kehambelannya orang Indonesia seperti apa. Makanya mereka itu pergi di Toronipa sana, di area-area kampung-kampung Bajo itu, orang makan pisang goreng di situ, men. Ngobrol sama orang-orang sana. Jadi itu yang mereka rasa bahagia. Iya. Kerennya. Itu yang mereka merasa senang, dan itu tuh mereka temukan kalau ternyata ngobrol sama orang, merasakan empatinya orang. Dorang baru dirasa ternyata hal yang mereka lakukan dengan uang yang banyak itu ternyata hampa, membosankan dan tidak menarik. Baru mereka sadar ketika mereka sudah rasakan itu, experience yang itu. Yes. Jadi nah, gitu. Jadi kalau kalian punya uang, jangan terlalu banyak begitu ya. Enggak sih. Tidak begitu juga sih. Bukan itu kesimpulannya. Dari cerita tadi misleading. Padahal bagusnya tadi buku yang Justru udah baca. bagus kalau kita punya banyak uang, kita bisa travel around the world, across the globe. To see other people perspective gitu loh. Iya. Memangnya orang dari Florida. I see. Memangnya orang dari Florida bisa datang ke Kendari kalau tidak punya uang gitu. Iya. Tetap harus punya uang. I see, bro. Tapi itu uangnya dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. I got it. Lebih meaningful gitu. Kayak langsung tiba-tiba salahnya Gino. Nah, jangan sampai kita misleading terus begini gitu. Marah. Sabar. Ini kedua sakat ini. Misleading terus ini. Tapi memang dari relationship itu, dari pembahasan itu,
ternyata bisa kita dapat kebahagiaan begitu Iya. ya. Iya, Toh, betul. Makanya itu juga kaitannya juga soal itu soal berteman juga tuh termasuk yang tadi kita bahas juga sama Ega kayak mungkin dia tidak rasa kepekaan itu begitu. pantas ya tidak bahagia ini manusia nih. Ih, siapa bilang? Ih, kok kan Sebenarnya agak kita sudah tahu nih kalau kau tidak bahagia kesian. bahagia. Kita tahu kesian. Bahagia. Ya itu bisa bilang kayak kau tidak akan tahu kalau ternyata langit itu warna biru ketika kau masih di dalam ruangan begitu tuh. Dalam lagi, Bro. Dalam. Ada itu pepatah bahasa Arabnya. Apa? Ini. Iya, Wah, masuk. Iya. Kok cari lagi bahasa lain? Sudah bisa Inggris sudah. Tapi sorry ini saya lupa sekali siapa yang memberikan itu kata-kata. Iya. It's okay. Orang Arab. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in salat toba wa in lam yajri lam yatib. Jadi saya melihat berhentinya air atau tenangnya suatu air dalam suatu wadah itu malah merusak air tersebut. Insala toba, ketika air itu mengalir maka air tersebut menjadi air yang bersih. Wa in lam yajri lam yatib. Kalau air itu tetap dalam satu wadah maka air itu akan rusak begitu. Sama seperti kita manusia begitu. Kalau kita terkungkung dalam satu wadah terus menerus, tidak ada teman, tidak ada relasi dan sebagainya, maka kita akan rusak, tergerogoti dari dalam. Ketika kita bergerak, bersosialisasi, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka akan ada kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita, begitu. Masya Allah, tabarakallah. Berarti kesimpulannya harus dirilis, Diza. Ya, Yes. Harus betul. Apanya yang dirilis? Kan kok orang bilang tadi. Iya, tinggal dijawab. Apa yang dia bilang? Yang lempar kan yang lempar kayak buat statement. Apa yang dirilis? Apa yang dirilis? Apalagi namanya? Di embrace gitu. Kegelisahannya. Keresahan. Keresahan. Apa yang Kebutuhan diceritakan? bersosialisasinya. Betul. Iya, agak susah sekali kau menjawab gini. Iya, apakah gini? Iya. Apakah yang dalam pikiran soal rilis gini? Mancing. Oh, Tapi betul toh, air itu kalau dalam satu tempat kan udah rusak. Betul. Begitu. Ketika dia mengalir justru udah jernih. udah jernih betul. Sama seperti manusia sebenarnya itu. Kalau kita di situ terus, ya. Di suatu Dibatasi tempat, mau di situ terus, nggak bisa pindah-pindah. Makanya resign nih. Berisa ini makanya. Enggak juga. Berisa ini makanya. Jangan Nggak, tuju saya. Resign nih makanya. Nanti kok rusak di situ. Iya, rusak di situ, nggak bisa kesini, nggak bisa Iya, kesana. Ini kayak inner jokes banget. Orang tidak mengerti, Be. Tidak. Iya. Nah, jadi mengerti Mengerti. sih followersnya Akuza. Sekarang kita sudah punya teman, mungkin banyak. Ada circle dari teman kerja, circle dari teman kampus, teman Yes. SD, teman masa lalu, terus ada. Selalu. Kenapa au? Misalnya teman-teman masa lalu ya dari SMP, SD Iya, gitu. iya, iya. Kenapa harus au? Daripada roar, au dulu. Tapi pasti ada satu circle atau ideal pertemanan yang ingin kalian dapatkan gitu. Oke. Seperti apa sih sebenarnya pertemanan ideal menurutnya ke orang? Pertemanan ideal, waduh berat lagi, saya belum pernah pikir Siapa? Gin? awalnya. Kamu Gin? Saya tuh udah muluk-muluk sih, men. Kita kesampingkan soal mengajak ke arah kebaikan untuk Iya, iya. agama, ibadah ya. Tapi Ya, karena itu kan wajib ya. Wajib, Itu kan itu sudah tidak harus. ke-include ke Iya, dalam. sudah masuk di situ ya. Betul. Menurutku pertemanan yang ideal adalah Jangan, iya. Menurutmu yang kau pengen ya? yang saya pengen. Ini Pertemanan- personal ya untuk kau. Kayaknya saya sana muluk-muluk sih. Iya, saya sana muluk-muluk sih. Yang penting adalah orangnya itu Orang-orangnya ya. ya orang-orangnya bisa ngobrol seluas mungkin dan bisa menjadi dirinya sendiri dan bisa cerita apapun. Saya juga bisa cerita apapun tanpa Judge mungkin. tanpa judging, tanpa malu. Toh itu sih kayaknya. Saya bisa menjadi diriku seutuhnya di dalam pertemanan itu dan mereka juga begitu ke saya. Yura Yunita banget kamu ya. Seutuhnya di. Seutuhnya. Iya nggak sih, karena di sosialita kita kan banyak orang yang fake tuh, kayak takut bahas ini, takut bahas itu, Takut dia tersinggung. iya, takut dia tersinggung. Betul. Takut topik ini tidak cocok. Yes. Takut disangka tiba-tiba ketawa gitu kan. Kalau jangan sampai ini Iya, orangnya. iya. Kalau kamu? Orang-orang yang menganggap seperti itu. Kalau saya pernah soalnya punya. Asik. Pernah. Pernah punya pertemanan ideal yang kau inginkan. Pernah punya pertemanan ideal yang betul-betul tiap hari ketemu apa dan sebagainya, tapi lepas dari kuliah begitu kan akhirnya lepas. Oh, cerita sedih ini bareng. Akhirnya ketemu lagi kalian gitu yang menurutku di sini juga lumayan cocok dan enak begitu ya. Saya bisa embrace diri sendiri. Lumayan. Kalau menurutku iya lumayan kan
Sudah oke. Oke banget nih begitu toh. Di Gino minta validasi Kok- sekali, Pak. Kok mau cemburu, Pak? Cemburu sama teman lamanya Adil, Cemburu. Pak. Oke Iya, juga begitu ya. harus mantap banget. Harus. Jangan kayak begitu. Menuntut. Iya Pak. Oke, lanjut. Kalau saya tuh yang saya rasakan adalah ketika tidak bisa lengkapi apa yang saya tidak punya. Paham? Oke. Saya bisa begini dan saya bisa lakukan ini begitu. Dan itu teman-temanku semuanya tidak bisa lengkapi apa yang saya tidak bisa. Misalnya kayak saya pemikir, dia orangnya eksekutor. Oke. Dia eksekutor, kemudian ada lagi orang yang bisa ngejokes. Ada orang jokes tapi tidak bisa juga ada orang lain Komplit. yang bisa leading begitu, bisa jadi leader. Komplit ya. Komplit. Ada yang bisa jadi leader, ada yang bisa jadi penengah begitu. Jadi dalam obrolan ataupun proyek-proyek yang kita buat itu sudah pakem. Oh, orang yang akan seperti ini dia, yang seperti itu dia. Jadi apapun yang kita kerjakan itu bisa dalam satu frame yang bagus begitu. Dan menurutmu kau itu ada di posisi role sebagai apa di situ? Kalau saya di situ Supervisor lah. Koordinator. Nah, bikin lihat-lihat orang ya, iya kerja. iya, Oke, ngejokes lucu. Oke, mantap. manajer. Oke ya, kita briefing dulu ya. Kayak perusahaan ini pertemanan, Pak. Betul. Ribut sekali jadi temanmu nih. Pantas kita masih lumayan anjir. Pantas masih lumayan kita, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa kita memenuhi semua itu, nggak bisa. Itu idealnya, Oh, itu iya, idealnya. iya. Kan Betul orang sih. tanya idealnya Betul. bagaimana. Oke, it's okay. Kau tahu aku yang bertanya. Tapi dia tuh berat sekali, Pak. Baik sekali. Kalau Gino kan bisa ini, kok bisa itu. Ega bisa apa? Gitu. Misalnya begitu. Terlalu jumping. Kau tersinggung, yang Saya tersinggung. tersinggung, saya aman loh. Enggak, tapi memang begitu saya rasa. Oke. Yang enak seperti itu yang ketika kita bisa mengobrol ini ada yang paham Ya. tentang ekonomi, ada yang Ya. paham tentang politik begitu. Kalau Ya. kau tanya tadi, terus saya apa? Kalau saya di sini mungkin no one begitu ya. No. Nah. Enggak dong. Iya, nggak kalau di jangan before begitu. saya lebih banyak ke thinking begitu, thinker. Seriously. Tinkerbell. Iya, Tinkerbell. Debu-debu perinya mana? Iya, begitulah. Rok daunnya mana? Anjir, kebanyakan biar dia pakai rok daun aja. Goose Bell. Oke. Lanjut Ega. Saya enggak aku rok daunku saya. Rock apa gimana? Tanduk unicorn. Lanjut jalan. Oke, kalau saya mungkin pertemanan ini tadi harus joke juga, humornya cocok. Oh. Dia masih Itu. berkaitan soal humor. Dia Iya, bagus humor. dia di stand up komedi saja kau lah. Tidak. Maksud jadi Kegabung sama pelawak semua. Beda. Masuk ke komunitas anu lah. Yang pertama, saya kalau ngejokes tongkongan dan ngejokes di depan orang itu beda. Iya, beda ketawanya juga. Iya, saya jatuhnya lebih ke spontan. Orang tua sekali Gino deh. Sorry Vindes banget. tahun sorry berapa itu, Pak? banget. 2020 berapa? Masih dipakai di Beda ketawanya juga ya, Gadi? di Net TV 2015 itu, Pak. Sudah lanjut. Ada ketawa Sama. karir begitu Iya. dia. Tidak, sebenarnya kayak penting selera humor. Iya, dia humornya yang spontan. Jadi Spontan. tidak bisa diskripkan. Iya. Karena saking luasnya wawasannya Ega, jadi apapun Iya, dia asli. yang muncul Asli. pasti langsung jadi Wih, jokes. sadar itu juga. Patah-patahnya bagus ya. Tadi Goose Bell loh. Dari Tinkerbell. Wow. Goose Bell. Lanjut gak? Iya, ini udah ada marah mi, sudah mi. Marah mi. Baper, bisa baper. Kok baperan, Mbak? Iya, Pak. Tidak, kalau saya penting selera humornya bukan sama ya. Penting dia ada selera humornya. Ketika ada lempar jokes oke, saya lempar jokes juga ada terima dan rasa itu lucu. Terus juga tadi ya, Gino masuk ya kayak ada bilang sefrekuensi, terus ngobrol apapun enak, kita terbuka sekali sama temannya kita tanpa merasa dijudge ataupun dinilai kau ini baik atau jelek, dan cuma mendengarkan saja. Dan yang penting kayak ini mungkin relate-nya dengan lagu sih. Sedikit dong Kak, lagunya Kak, sedikit ya. Bisa di setel? Volumenya bisa dinaikin sedikit. Nanti diedit sedikit masuk instrumen terus menyanyi cepat. C minor. Di zoom kepalanya juga. Oke. Kasih yang besar-besar. Lagunya mungkin teman-teman pernah dengar Bruno Mars, Count on Me. You can Count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Gitu. Jadi kayak misal Lanjut, sudah Mi. Sana Tommy juga. Jadi kalau misalnya ketika Sabutu ndak langsung 1 2 3 datang gitu, Iya. tapi kayak tunggu bisa aja sabar gitu. Tapi ketika Sabutu bantuannya atau Sabutu Ada sarannya responsnya. ada responnya dan ndak bisa kasih validasi ke saya seperti itu. Itu sih yang ideal menurutku. Haus banget sih. dia di. Validasi banget. Ayo Haus harus banget. Virgo bro V-nya itu validasi. Oh.
Musrik. Iya Pak. Percaya Ada gitu. hadisnya tuh. Iya, kasih dulu deh. Aduh, saya dikasih hadis lagi nih. Dosa. Nggak usah. Ya. Kalau saya sebenarnya intinya dari semua yang orang bilang itu secure Ji sebenarnya. Secure. Pertemanan ideal itu adalah ketika kita merasa secure dalam itu pertemanan. Safe space begitu ya. Iya, jadi kayak zona nyamannya memang kita di situ begitu. Apapun yang kita mau lakukan tidak pernah dijudge, tidak dinilai buruk. Ketika kita lakukan hal yang salah juga tidak pernah kita mau dibenar-benarkan juga. Iya, Kita iya. akan selalu dikoreksi juga. Toh jadi Dibiarkan saya salah terus gitu. enggak dong. Dikasih tahu begitu. Saya tahu juga salah tapi saya mau tegur kok. Nanti pipa pas kejadian, apa bisa bilang toh? Kan. Karena tuh pertemanan sekarang begitu men. Jadi kayak ada kita lakukan sebuah salah atau mungkin ini kayak bisa saya bilang sebuah hal yang menjadi kekuranganku juga adalah kadang saya buat kesalahan, saya nggak tahu itu kok salah. Oke. Sampai orang bilang, nggak boleh kok begitulah. Ya. Itu tuh kalau di norma-norma itu nggak bisa begitu. Kayak kalau yang aku lakukan itu berlebihan mungkin atau mungkin yang aku lakukan itu orang mungkin udah tersinggung sama kau, tapi di circleku yang lain mungkin itu diterima. Oke. Tapi di circle ini mungkin tidak. Jadi ada hal-hal yang temanku kau kalau memang misalnya kau kasih tahu saya apa yang saya salah. Jangan kau ceritakan saya di belakang. Jadinya kayak kita dengar dari orang, dia bilang, itu Kuza kenapa udah begini-begini dia orangnya? Iya. Kenapa udah begini-begini dia orangnya? Ketika kau klaim dirimu sebagai teman, berarti kau harus siap juga untuk menerima kekurangannya dia. Betul. Termasuk salahnya dia juga begitu. Saya dapat benang merahnya ini Pak. Asik. Apa? Dalam artian begini, betul. Iya, Jadi iya. yang kita anggap teman itu, Iya. yang betul-betul kita anggap teman itu, kalau itu orang udah kritik kita, Iya. udah kasih tahu salahnya kita tidak akan baper begitu. Iya. Tapi malah kita, iya tahu betul, saya Betul, salah begitu. betul. Justru kita akui. Karena kan kita tipsnya juga pungkiri kadang-kadang kalau kita dikritik sama orang, kita disalah-salahkan sama orang, justru kayak apa nih orang, Iya. kenapa kan gitu ya. Tapi ketika temannya kita yang menyalahkan kita, kritik kita, justru kayak kita, thanks banget begitu, Betul. bisa mengingatkan gitu. Betul. Makanya kebesaran hatinya juga kita tuh. Iya, betul. Ketika kita dikritik, maksudnya walaupun di posisi memang kita rasa kayaknya enggak sebegitunya Simple sih. sih, Iya. iya. Mungkin itu cuma dalam opini kepalamu Ji mungkin salah, Iya, tapi iya. menurutku itu masih benar yang saya lakukan. Betul, iya. Makanya kebesaran hatinya lagi kita ketika kita dikasih tahu, coba dulu gali perspektifnya kenapa bisa kau berpikir seperti itu begitu ya. Jadi bukan untuk mau membantah opininya orang yang kita dianggap salah, tapi untuk mencoba untuk mengerti juga dari sudut pandangnya. Perspektifnya, betul. Iya. Oh, berarti kayak kebesaran hati itu kan, sorry mungkin sedikit intermezzo ya. Asik. Saya dapat lagi. Kenapa lagi? Kenapa? Udah satuku dibelokkan sudah. Satuku pancingannya. Saya sudah umpan ini dah. Saya sudah umpan. Berbahaya. Saya sudah umpan ini. Kau jelas sekali gas, serius. Ya maksudnya kan kalau berbicara soal kebesaran hati kan itu agak sulit. Itu kan hal yang perlu dilatih menurutku. Kalau Ya. mungkin ada tips lah, karena kan Awareness-nya juga. iya, maksudnya sebenarnya iya. juga. Maksudnya kan kalau Kuza tadi bilang bilang lagi kita terima sudut pandangnya orang, kenapa dia bisa bilang begitu kan? Kalau saya pribadi kan agak sulit Ya. dan agak masih struggle juga. Saya setuju Ji, tapi kayak dari untuk menerima semua kritikan, saran, masukan dari teman itu kan kadang agak masih sulit terima. Nah, Kenapa? Jangan dulu, ini dulu. Saya mau tahu Iya. dulu kenapanya dulu. karena saya rasa egoku tinggi. Saya egoku tinggi. Virgo. Ego, Ega. seirama bro. Gitu. Jadi kayak Ega dan Virgo itu ego yang begini, stongs gitu. pada saya cuma minta saran, korang sarang saya. Baper nih. Tapi gimana caranya? Iya, tidak baper. Tapi itu betul. Iya, kan itu menurut korang saya mungkin sekarang korang di tahap yang sudah kebesaran hatinya luar biasa lah. Amin. Berarti itu percaya. memang dilatih. Iya ya. toh, tapi kan sebelumnya kan tidak seperti itu. Iya, betul. Tapi bagaimana caranya untuk melatih supaya itu makin membesar, hatinya makin besar. Jengkel jauh kalau Gino tiba-tiba ada kurang ngajari saya begitu. Iya. Goblok. Begini. Kalau menurutku tuh harus dari kaunya sendiri dulu yang peka kalau memang yang kau lakukan ini tuh sebenarnya salah. Kau paham? Betul. Jadi sebelum orang yang lain yang kritik kau sudah mulai pertimbangkan dulu ini sebenarnya. Karena kan pasti ada Ji, ketika kau lakukan sesuatu, entah itu kau senang karena kau lakukan hal yang benar, Iya. atau kau ragu karena kau nggak tahu ini benar atau salah, atau kau merasa bersalah karena memang yang kau lakukan salah. Iya, ask Betul, yourself begitu Ya. tuh. Iya. Betul. Nah, di fase ini setelah kau lakukan itu semua, pasti kau akan ada entah di 1, 2, atau 3. Kau tinggal bertanya-tanya sama dirimu sendiri, kau diskusi sama dirimu sendiri terus. Tadi sasenggol misalnya akuanya orang di depan rumahnya, itu salah atau enggak di? Seharuskah lagi kasih berdiri kembali atau enggak di? Pas orang kasih tau kau bilang, kenapa kau pergi kasih jatuh akuanya orang tapi kau enggak kasih berdiri kembali? Iya betul. Kau salah. Iya. Terus kau bilang, enggak Ji, kan di jalan Ji juga.
berarti ego masih tinggi. Tapi ketika kau sudah mulai bilang, iyo deh, saya salah di, nanti pilih lagi. Kalau ada selanjutnya saya akan perbaiki lagi kalau misalnya lakukan hal yang sama. Berarti kayak semakin lewati proses, lewati kejadian yang mirip seperti itu, Iya. rencananya kita lagi memberikan tanggapan terhadap apa yang kita